Anak-anak Bapak sekalian, apa itu yang dimaksud dengan faktorial? Secara umum, faktorial itu adalah perkalian berurutan yang menurun, yang dimulai dari angka yang dimaksud sampai angka 1. Contohnya seperti ini, anak Bapak sekalian. Misalkan 5 faktorial, dilambangkan dengan tanda seru ya, maka ini perkalian menurun yang dimulai dari angka yang dimaksud. Angka yang dimaksud ini berarti ini dia 5. Berarti nanti 5 dikali dengan 4, dikali dengan 3, dikali dengan 2, dikali dengan 1. Sampai angka 1 dia. Baru kita kalikan, nak. Jadi kalau dikalikan berapa nih? 5 kali 4 kali 3 kali 2. Berapa totalnya, nak? 120, Sir. 120. Bapak kira paham ya? Oke, jadi secara umum seperti ini dia. Jadi kalau n faktorial itu sama dengan n dikali dengan n dikurang 1, lalu dikali dengan n dikurang 2. Kan di sini dia ini, misalkan ini n, yang ini n, ini kan n kurang 1, lalu ini n kurang 2. Dikali lagi dengan n kurang 3, sampai titik-titik, nanti di sini dikali dengan terakhirnya 1 dia. Karena anak Bapak sekalian, 0 faktorial itu sama dengan 1 dia. Berarti kalau seandainya ada seperti ini, misalkan 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 4 faktorial. Berarti ini sama dengan, kita bisa lihat ini, 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Sampai 4 faktorial aja, karena di bawahnya ada 4 faktorial. Berarti 2 faktorial itu berapa? 2 kali 1 ya, lalu 4 faktorial. Maka 4 faktorial ini kan habis. Lalu yang ini kan bisa dibagi menjadi 3. Maka hasilnya adalah 15. 15. Bisa dipahami ya tentang faktorial ya, nak? Bisa, Sir. Oke. Paham, Sir. Paham ya. Selanjutnya yang kedua, permutasi. Apa itu yang dimaksud dengan permutasi? Permutasi itu ini yang perlu digarisbawahi, susunan berurutan dari sebagian atau seluruh unsur suatu himpunan. Berarti kalau dia berurutan, ini dikatakan dengan permutasi. Jadi secara umum permutasi ini seperti ini dia. Yang pertama adalah rumus permutasi dengan unsur yang berbeda. Ini dia. Berarti N penulisannya ada seperti ini ya, nah, ada sini N, ada R, ada juga penulisannya misalkan di sini N, di sini R, lalu ada juga yang seperti ini. Maka ini N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial. Lalu R ini harus lebih kecil sama dengan N. Pertanyaannya kenapa harus lebih kecil, nak? Atau N-nya itu harus lebih besar sama dengan R. Kenapa dia harus lebih kecil? Di rumusnya jadi negatif, Sir. Ya, dia dalam faktorial itu tidak ada seperti ini, negatif 5 faktorial, ini tidak ada seperti ini. Makanya N-nya itu harus lebih besar atau R-nya itu harus lebih kecil. Contohnya seperti ini. Banyak bilangan yang terdiri atas 3 angka yang dapat disusun dari angka 1 sampai 9 tanpa ada angka yang berulang. Ini sebenarnya kan sebelumnya kita sudah cari itu pakai aturan pengisian tempat. Kalau ini pakai aturan pengisian tempat, berarti kan ada 3 kotak nih. Ya kan? Yang bisa diisi kan dari angka 1 sampai 9. Berarti yang di kotak pertama berapa yang bisa diisi? Jumlah angkanya, nak? 9. 9. Yang kedua? 8. Lalu 7. Berapa ini dikalikan, nak? 504, Sir. 504. Kalau dia pakai rumus permutasi, maka bisa kita lihat permutasi, N-nya itu adalah ini 1 sampai 9, berarti 9. R-nya itu adalah ini dia, 3, berarti permutasi 9,3. Ini kan sama saja sesuai dengan rumus ini, jadinya adalah 9 faktorial dibagi dengan 9 dikurang dengan 3, jadinya berapa? 6. 6 faktorial. Berarti ini sama saja dengan 9 dikali 8 dikali
7 dikali dengan 6 faktorial dibagi dengan 6 faktorial. Ada yang habis dibagi kan? Ini ya. Maka hasilnya ini sama, yaitu 504. Kalau pakai rumus permutasi. Bisa dipahami anak Bapak sekalian? Bisa, Sir. Oke. Yang kedua, rumus permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Maka rumusnya seperti ini dia. N faktorial ini namanya N total dia. Nanti N totalnya dia. Artinya kalau dia dalam bentuk huruf, berarti berapa jumlah huruf totalnya. Dibagi dengan N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial, sampai berapa dia. Contohnya seperti ini anak Bapak sekalian. Banyak permutasi berlainan yang dapat dibentuk dari semua huruf-huruf pada kata Makaram adalah. Sekarang N totalnya ini ada berapa? 7, Sir. 7. Angka apa aja dia? Kan ini 1. Ya kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, good. Lalu M dan A. M ada 2. Lalu A ada 3, Pak. ada 3. Udah seperti ini aja. Maka permutasinya ini berarti 7 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 3 faktorial. Oke, perkaliannya sampai berapa nih, Nak? Yang datar. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial ya? Yes, Sir. 2 faktorial? 2 kali 1 dikali dengan 3 faktorial. Oke, kita cek. Yang ini habis. Yang ini juga habis dibagi, ini jadi 2. Hasilnya berapa? 7 kali 6 kali 5 kali 4. 7 kali 6 itu 42 kali 10. 420. Oke, good. Bisa dipahami ya, rumus permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Insya Allah, Pak. Oh. Oke, yang terakhir ini rumus permutasi siklis. Ini berkaitan dengan lingkaran ya, rumusnya ini. Oke, Bapak kasih contoh soal. Banyak cara untuk mengatur 5 orang yang untuk menduduki kursi yang mengelilingi sebuah meja bundar adalah. Nah, berkaitan dengan ini, meja bundar. Berarti ini langsung aja, jadi berapa permutasinya, Nak? 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial itu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Berapa 20. jadinya? 24. 24. Good. Oke, yang terakhir ya, kombinasi. Kombinasi itu adalah, ini yang perlu digarisbawahi. Pengelompokan sebagian atau seluruh unsur dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan dan posisi. Kalau tadi permutasi itu memperhatikan urutan, bisa dipahami kan? Bisa, Pak. Oke, good. Oke, ini rumusnya. Bedanya di mana nih sama permutasi tadi, Nak? Kali R faktorial. Iya, Faktorial. R faktorial. Oke, contoh soal. Dari 12 orang siswa yang pintar akan dipilih 3 orang siswa untuk mengikuti kompetensi matematika. Nah, ini kan sekarang kan kita bisa cek 3 orang yang dipilih dari 12 orang ini kan terserah kita gitu. Berarti kan dipilih ini secara acak dia, tidak memperhatikan urutan. Misalnya kalau di sekolah CTF yang ranking 1, yang ranking 2, ranking 3, tidak seperti itu gitu. Bisa dipahami kan, kan? Bisa saja nanti yang ranking 12 itu yang terpilih dia untuk mengikuti kompetensi matematika gitu. Jadi dipilih secara acak. Berarti kombinasi berapa? Berapa koma berapa? 12,3. Oke, 12,3. Maka 12 faktorial dibagi dengan 12 dikurang 3. 9 faktorial. 9 faktorial, 3 faktorial. Berarti 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 faktorial ya. Dibagi 9 faktorial, 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Oke, kita bagi-bagikan, yang ini habis.
Next, yang ini jadi 5, yang ini jadi 4. Oke, berapa hasilnya, Nak? 220. 220. Oke, good. Oh, selanjutnya soal. Oke, untuk soal nomor 1, tentukan nilai N dari persamaan ini. Ini kombinasi atau permutasi? Kombinasi. Oke, ini ya, ini dia C. Oke, berarti rumusnya, Bapak ulangi lagi nih ya, Bapak catat lagi, rumusnya C N, R sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial dikali dengan R faktorial. Oke, jadinya ini N faktorial. Oke, yang di bawah N dikurang 12 faktorial dikali 12 faktorial sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang 8 faktorial dikali 8 faktorial. Sampai sini paham? Paham, Sir. Oke, ada yang habis nggak? Ada yang habis nggak? Ini ya. Iya, Nak? Iya, Sir. Oke, ketika Bapak jadikan gini, N kurang 8 faktorial, 8 faktorial, ini N kurang 12 faktorial, 12 faktorial, sama dengan ini berarti 1 ya. Oke, yang 8 ini, kalau dia N dikurang 8 faktorial, berarti kan ini N dikurang 8, lalu dikali N dikurang berapa? 9 kan? Betul Iya, nggak? Sir. Karena N kurang 8 dikurang 1, jadinya N kurang 9 kan? Iya, Pak. Oke, dan seterusnya. Berarti Bapak bisa tulis di sini. Berarti ini jadinya yang atas ini ya, jadinya adalah N dikurang 8, lalu N dikurang 9. Karena kan N kurang 8 kurang 1 jadi kurang 9 kan? Lalu N kurang 8 kurang 2. N kurang 10. 10. Next, N kurang 8 kurang 3. 11. Oke, next, N kurang 12 faktorial. Oke, oh 8-nya ya. 8 faktorial. Yang di bawah berarti N dikurang 12 faktorial. Lalu ini 12 faktorial itu kan sama dengan 12 dikali 11 dikali berapa? 10 dikali 9 dikali 8 faktorial sama dengan 1. Ada yang habis? Ada, Sir. Ini. N kurang 12 faktorial. Ini. 8 faktorial. Oke, ini jadinya seperti ini kan. N dikurang 8, N kurang 9, N kurang 10, N kurang 11 sama dengan 12, 11, 10, 9. Udah dapat ya jawabannya dari sini ya? Yang ini sama ini. Yang ini sama ini. Kayaknya jawabannya sama ini. Berapa jadinya? N dikurang 8 sama dengan 12. Berarti N sama dengan 20. Kalau kita ambil misalnya N kurang 9 sama dengan 11, N-nya sama dengan berapa? 20 juga kan? 20. Kalau N kurang 10 sama dengan 10, 20 juga, Nak? Sama, Pak. Oke, sama. Good. Paham sampai di sini? Paham, Insya Sir. Allah, Pak. Oke. Yang nomor 2. Kira-kira ini permutasi atau kombinasi? Permutasi, Pak. Kombinasi ya. Berarti kalau di sini N-nya itu ada berapa? 10, Pak. 10, oke. R-nya ada berapa? 4, Pak. 4. Jadi permutasi 10,4. Apa rumusnya? Berarti 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurang 4. 6 faktorial. Berarti di sini 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial. 6 faktorialnya habis. Berapa nih, Nak, hasilnya? 10 kali 9, 90. 90 dikali berapa? 5.040. 5.040. Ada jawabannya ya? Iya, Pak. Oke, next. Nah, ini permutasi atau kombinasi. 5 orang putra, 10 putri akan dibentuk tim. Misalkan Bapak buat gambar ini. 5 putra,
lalu 10 putri, Bapak tulis wanita lah Kombin, ya, Pak. wanita, akan dibentuk suatu tim yang terdiri dari 3 putra sama 2 wanita. Banyak tim yang dapat dibentuk, berarti dia kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena yang memilih bentuk tim ini 3 pria dan 2 wanita diambil dari sini kan dia diambil secara acak. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa nggak? Bisa, Pak. Misalkan ini 5 pria, orang 1, orang 2, orang 3, orang 4, orang 5. Ini kan bisa diambil, yang diambil 3 pria di sini kan terserah dia. Mau ambil yang mana. Oke? Jadi kalau kombinasi gimana? Kombinasi, prianya ada berapa? Totalnya? 5, Pak. 5. Yang diambil ada berapa? 3. Dalam tim? 3. Berarti dikali dengan kombinasi, wanitanya ada berapa? 10. Yang diambil? 2. Nah, kalian bisa cek ini anak Bapak sekalian, totalnya ini dalam tim, kan ada 5 dia. Ada 5 orang. Bisa dipahami kan? Jadi bentuknya adalah perkalian, dia dan. Oke, next. Kita kalikan nih, berarti 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurang 3 berapa, nak? 2. 2 faktorial, 3 faktorial, dikali 10 faktorial, dibagi 8. 8 faktorial, 2 faktorial. Sama dengan, berarti yang di atas 5 dikali 4 dikali 3 faktorial, dibagi 2 kali 1, 3 faktorial, dikali 10 kali 9 kali 8 faktorial, dibagi 8 faktorial, di sini 2 kali 1. Oke, kita coret-coret yang habis dibagi, ini habis, yang ini tinggal 2, yang ini habis, yang ini tinggal 5. Totalnya berapa, nak? Berarti 10 dikali dengan 45 ya? Ya, Sir. Ya, berapa jadinya? 40, Pak. 450. Oke, good. 450. Oke, satu soal lagi lah. Seorang siswa diminta untuk mengerjakan 5 soal dari 10 soal yang tersedia. Tetapi soal nomor 1, banyak pilihan yang dapat diambil siswa tersebut. Ini permutasi atau kombinasi? Permutasi, Pak. Kombinasi, Pak. nah. Ini pilihan. Sekarang gini, ada 10 soal. Siswa diminta untuk menyelesaikan berapa soal? 5 soal, Pak. 5 soal. Yang wajib dikerjakan ada berapa soal? 1, 3. Yang sunnah 2, Berarti 4, 5. ada 2 soal ya? Ya, Ada Pak. 2 soal wajib. Oke. Dari 5, ada 2 soal yang wajib dikerjakan, berarti di sini tinggal berapa? Soal Sunnah pilihannya? 2, 4, 5, Pak. Tinggal 3 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, di sini sisa soal tinggal berapa? 8, karena dikurangi dengan 2 soal yang wajib. Berarti kombinasi 3 soal ini kan siswa boleh pilih nih. Misalnya ada soal 1, 2, 3 sampai soal 10, soal 1 sama 3 wajib, siswa terserah milihnya yang 3 lagi. Mau dia soal nomor 2, mau dia soal nomor 4, nomor 5, nomor 6, atau nomor 7. Yang penting ngerjakan 5 soal dari 10, itu nilainya udah 100 dia. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Karena soal 1 dan 3 wajib, ini wajib dikerjakan. Berarti kan sisanya 3 ini. Berarti kombinasi 8,3. Paham? Kenapa 8,3? Paham, Pak. Kenapa 8,3, nak? Karena Pak sisanya 8, Pak. 8. Sisa soal keseluruhan 8. 3, Pak. Jadinya. Nah, itu 3 ini soal sisa pilihannya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, bisa dipahami ya. Berarti 8 faktorial, berarti 8 kurang 3, 5 faktorial, 3 faktorial. Sama dengan ini 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial, dibagi 5 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Oke, yang habis dibagi, nak, ini habis. Yang ini 6 ya, habis. Jadi jawabannya berapa? 56. 50. Nggak ada, Pak.